Ayo datang. Cepat datang. Lihatlah pulau itu. Apa yang terjadi dengan pulau itu? Juga milik keluargaku. Aku menghabiskan lebih dari 20 juta. Membeli rumah keluargamu. Memberikannya padamu. Barang lama, pemilik asli. Kamu adalah Ji Mingxiu. Apakah kamu itu Ji Mingxiu? Ji Mingxiu dari keluarga Ji. Mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Suami menyembunyikan identitasnya saat menemani istri berbicara tentang kerjasama. Siapa sangka lawannya ternyata semua bawahannya sendiri. Suami terkejut dan segera memalingkan kepalanya. Tidak berani bicara. What's up? Perkenalkan. Ini adalah asisten saya, Xiao Ji. Sebelum datang, istri sudah berkali-kali mengingatkan. Mengatakan bahwa klien yang akan dibicarakan kali ini sangat penting. Jadi suami hanya bisa bersikap ramah dengan tegang. Berpura-pura ramah. Mengatakan bahwa dia sangat mengagumi pihak yang diajak kerjasama. Setelah mendengar itu, istri langsung mengacungkan jempol kepadanya. Saat istri memalingkan kepalanya, suami segera memerintahkan bawahannya untuk bekerja sama sepenuhnya. Berakting sendiri. Namun saat wanita itu duduk, bawahannya melihat bosnya tidak duduk. Mereka tidak berani duduk. Adegan ini langsung membuat istri terkejut dan berdiri. Wah, hahaha, siapa yang membiarkanmu duduk duluan? Begitu tidak beradab. Berdiri. Hahaha, Nyonya Xia, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Langsung membicarakan kontrak begitu datang. Hahaha. Saya adalah asisten dari Xiason. Saya mengambil segelas. Perhatian suami membuat istri merasa puas. Terlihat suasana sudah tercipta dengan baik. Istri dengan cepat menyiapkan berbagai kata-kata selama beberapa hari dan malam. Meminta pihak pertama untuk menandatangani kerjasama ini. Siapa sangka baru saja sampai pada inti masalah. Langsung diinterupsi oleh suami. Kalau tidak ada masalah, mari kita tanda tangani kontraknya. Kenapa begitu tidak mengerti? Langsung membicarakan kontrak begitu tiba. Kita makan dulu. Makan dulu, makan dulu. Tanda tangani. Sekarang juga tanda tangani. Saya tidak mengerti. Saya tidak membawa kontrak. Tidak masalah. Kita makan dulu. Setelah makan dan minum kenyang, kita tanda tangani lagi. Besok saja tanda tangani. Setelah keluar dari hotel, istri benar-benar terjebak dalam keadaan bingung. Sampai saat ini belum bisa merespons semua yang baru saja terjadi. Memberikan reaksi yang tepat. Dia sebenarnya ingin bertanya kepada suaminya. Saya dengan Pak Jie. Tapi pada saat ini, suami yang mabuk tidak bisa memberikan penjelasan sama sekali. Kembali ke rumah, hanya mengoceh dengan bingung. Aku sangat mencintaimu. Kemudian sang istri dengan sangat perhatian menutupi pria dengan selimut. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan dia sendiri untuk menghindari perjodohan keluarga. Suami pekerja migran yang dia temui di jalan. Ternyata dia adalah seorang pengusaha properti kaya raya. Keesokan harinya, mereka seperti biasa pergi bekerja ke kantor. Tapi siapa sangka begitu masuk pintu, dia bertemu dengan pewaris kaya yang selalu menyukai istrinya. Apa yang bos kita lakukan? Harus melaporkan kepadamu juga. Berpakaian seperti penggembala sapi. Kembalikan bosmu. Kamu berpakaian seperti orang gila. Hahaha. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Jangan berharap. Aku bertemu dengan Pak Jie. Sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Kamu masih bertemu dengan Presiden Ji. Izinkan aku memberitahumu tentang hubunganku dengan Presiden Ji. Terima kasih ya. Ngomong sama kamu juga nggak guna. Bos, silakan. Malas ngomong. Silakan kesini. Lihat nggak? Kerjasama. Ya, semoga kerjasama menyenangkan. Nah, kita duluan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Bos, silakan. Sudahlah. Nah, mari kita berharap kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama dengan grup Jishi. Ya, semoga kerjasama menyenangkan. Baiklah, kita pergi dulu ya. Ya, baik. Bungkuskan untuk saya. Pergi ke toilet. Pergi. Bungkuskan untuk saya. Baik, cepatlah. Makeup. Belum menunggu orangnya ya. Aku sedang ngobrol dengan Jisung. Mengobrol. Di mana Tuan Ji? Pergi makan ya? Nggak ajak kamu ya? Aku tidak lapar. Nggak lapar. Kamu cukup lucu ya. Semoga sukses ya. 258.000. Aduh. Makananmu mau atau tidak?
kita hampir pulang. Nggak apa-apa, aku tunggu sebentar lagi. Kami akan menutup sekarang. Oh, tutup ya? Xiaoji. Song, pagi. Bisa. Dengar-dengar kamu sudah menyelesaikan kerjasama dengan grup GC. Tidak ada. Saya hanya membantu Xia. Saya tidak melakukan banyak hal. Sungguh rendah hati. Tidak heran Yan tertarik padamu. Lebih baik jangan mengumumkan hal ini. Hei, pekerjaanmu sebelumnya apa? Lagi apa? Saya di kantor. Semua orang sudah mendengar suaramu. Oh, tiba-tiba ada rapat. Pagi-pagi sekali. Jangan banyak bicara di sini. Lanjutkan kerjamu. Bangun. Tidak perlu bekerja. Pulang kerja. Saya baru saja masuk kerja 10 menit. Saya bilang pulang kerja. Sampai jumpa besok. Yan, belakangan ini tidak pulang ke rumah. Kemana kamu pergi? Bukankah kamu menyuruhku pergi? Jadi aku akan pergi kemana saja. Ini adalah pria yang kau nikahi dengan cepat. Selamat pagi, Paman. Anak muda. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Saya menasihati Anda. Jangan mencari jalan pintas. Ayah, lihatlah bunga-bunga ini. Tahu siapa yang mengirimnya? Semua dikirim oleh Ji. Proyek kita dengan Ji telah berhasil bekerja sama. Dia yang membicarakannya. Yan, segera putuskan hubungan dengan pria ini. Teruskan seperti ini. Aku benar-benar khawatir tentang Xiaxi. Apakah kamu benar-benar akan memberikan Xiaxi padaku? Kamu. Baiklah, ayah, obatnya sudah diambil. Pergi ke kantor saja. Kita harus pergi untuk membicarakan proyek berikutnya. Saja. Kamu. Sampai jumpa, Paman Sisi. Xiayan, aku akan memberitahumu. Proyek pusat bisnis. Proyek pusat bisnis. Sistem pemadam kebakaran tidak memenuhi standar. Aku sudah mendapatkan bukti. Bersiap-siap untuk kehancuran. Lu Hansu, jangan terlalu berlebihan dalam menangani masalah. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau begitu, pertimbangkan untuk memohon padaku. Aku bisa membantumu. Halo. Saya berada di kamar tidur. Aku mendengar kamu sedang marah di sana. Aku hanya ingin mengatakan padamu, agar kamu sedikit. Bicaramu terlalu cepat. Masalah yang kamu bicarakan, aku bisa membantumu menanganinya. Apakah kamu bisa menanganinya? Tunggulah. Halo, Kak. Ya, saya mengalami masalah. Segera atur. Ya, aku sangat terburu-buru. Silakan duduk. Ada apa? Nenek moyang, Lu Hansu. Dia memblokir saya dalam pemadam kebakaran. Dia memblokir saya dalam prosedur keamanan. Aku tahu. Jangan khawatir. Saya telah menemukan laki-laki saya. Aku akan melakukannya untukmu. Baiklah. Saya serahkan padamu, kakak. Halo. Apakah ini Xia Zong? Siapa ini? Saya Su King. Tentang orang sebelumnya. Mencemarkan nama pemadam kebakaran kami. Hal yang tidak memenuhi standar. Sudah ditangani dengan baik. Apakah ini Su Zong? Hei, Xia Zong. Bagaimana dengan kerjasama kita? Akan terus berlanjut. Baik, Su Zong. Terima kasih, Su Zong. Semoga kita bersama-sama maju. Kerjasama saling menguntungkan. Peluang bisnis yang saling menguntungkan. Jadi, semoga kerjasama kita menyenangkan. Baiklah. Panggilan berakhir begitu cepat. Apakah saya terlalu banyak bicara? Apakah itu buruk? Keluarlah. Ada apa? Terima kasih, Kak. Berhasil. Begitu cepat, efisiensi terlalu cepat. Saya juga baru saja selesai melakukan panggilan telepon. Bawahan saya. Seharusnya tidak. Tanyakan saja. Hubungan apa yang kamu cari? Hanya karyawan perusahaan kita. Karyawan perusahaan kalian. Apakah efisiensi kerja begitu cepat? Saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Berhasil. Hahaha. Apakah saya sudah mengatakan hal ini? Saya membantu Anda. Kenapa di sini? Saya menelepon. Membantu saya menyelesaikan urusan. Jangan kotor-kotoran. Membantu kamu menyelesaikan urusan. Kalau ada tamu pria datang ke rumah, bolehkah tidak mengenakan piyama? Tamu. Penjelasan. Waktu kita berdua mengenal. Lebih lama darimu. Dia bisa membantumu menyelesaikan apa? Saya memberitahu kabar baik. Urusan Jishi itu sudah selesai. Aku tahu. Kamu tahu. Kamu juga tahu. Kalian semua sudah tahu. Itu sangat bagus. Efisiennya cepat ya.
Efisiensinya terlalu cepat. Bro, selesai dengan satu telepon. Hei, saya sudah menyelesaikannya. Apa maksudnya satu telepon darinya? Kamu punya trik ini. Jangan ribut. Baiklah, saya akan naik dan menelepon dulu. Kamu menelepon siapa? Kenapa kamu masih marah? Konfirmasi dulu. Kalau saya turun dan kamu masih di sini. Diamlah. Bagaimana berani kamu, Jerry? Beraninya kamu, Jerry. Kamu masih, Jerry. Kamu seharusnya memanggil saya, bro. Halo. Su King, kemarin malam saat meneleponmu, kenapa kamu tidak mengangkat? Aku bertanya padamu, kamu bernama Wang Hao, kan? Apakah benar kamu yang urus? Kenapa tidak memberitahuku setelah selesai? Bisa beritahu aku lebih cepat lain kali. Menunggu sepanjang malam. Sudah ditutup. Sahabat, berhenti saja. Tidak ada gunanya melakukannya. Aku dengar kamu adalah kekasihnya. Tidak perlu melakukannya. Mendengar dari siapa? Tenang saja. Tidak akan memberitahu siapapun. Aduh, kita berdua adalah pasangan suami istri yang sah. Itu adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi. Dan ada lagi satu hal yang ingin kukatakan padamu. Aku sama sekali bukanlah sama pegawai biasa. Tidak biasa sama sekali. Jangan salah paham padaku. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku ingin wajahmu. Saya melakukan ini juga. Memang, kamu nanti bantu saya di depan Pasya. Katakanlah beberapa kata manis. Sangat mengganggu. Sedang ngobrol tentang apa? Sedang membicarakan resep rahasia. Kamu sangat santai ya. Tidak bekerja setiap hari. Membicarakan hal yang tidak penting di sini. Jika tidak salah ingatanku, kamu namanya Wang Hao, kan? Benar. Siapa yang mempekerjakanmu? Tuan Song itu. Lagu Ning. Cerewet. Orang yang direkrut juga suka banyak bicara. Mengapa saya memanggil Anda ke sini? Lukisan apa ini? Kucing mesin. Terlihat seperti beruang besar. Kamu bisa pulang sekarang. Benar. Mom, tidak perlu datang lagi di masa depan. Pergi ke bagian kepegawaian untuk mengambil gaji. Siason, ini adalah kesalahpahaman. Semuanya ini adalah kesalahpahaman. Saudara, tolong jelaskan padaku. Ayo. Baik, biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Dia bilang kamu sudah dipecat. Datanglah, serius. Apa hebatnya itu? Saya ingin memukulnya. Hei. Kembali. Tenang. Jangan pukul orang di perusahaanku. Tarik napas dalam-dalam. Semuanya. Umumkan dua hal. Pertama, hubungan saya dengan Ji Mingxiu adalah, kami adalah pasangan suami istri yang sah. Saya tidak ingin di perusahaan ini mendengar gosip lagi. Kedua, memberi Anda promosi, menjadi asistenku. Senang bisa melayani Anda. Bangga. Kamu tahu harus melakukan apa sebagai asistenku. Tahu, mengatur urusan pekerjaan. Harus memahami preferensimu, termasuk warna. Baiklah. Pergi ke kantor dan pelajari saja. Kantor 8. Aku pergi ke kantor untuk menunggumu. Halo, Ibu Liu. Yan, aku bilang belum. Kalung permata hijau yang ditinggalkan ibumu hilang. Baiklah, aku sudah kembali. Bukankah kamu tidak akan kembali? Bagaimana kamu masuk? Apakah kamu yang membiarkannya masuk? Kamu sombong apa? Di sini namanya Sia, bukan tahu. Kalung ibuku ada di mana? Kalung apa? Kalung permata hijau itu yang kamu sebutkan tadi. Kalung permata hijau milikku. Apa milikmu? Itu milik ibuku. Mengapa wajahmu begitu besar? Kalau ada, berikan padanya. Dia bilang ada, memang ada. Saya bilang belum. Pasti dia yang kehilangannya sendiri. Kembali dan menyalahkan kita. Ayah, aduh, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana tepatnya? Kalung permata hijau itu sudah dilelang. Apakah ada masalah? Tidak tahu malu. Makanlah. Ada apa? Mereka ingin mengambil kalung ibuku. Bawa ke lelang. Terlalu berlebihan. Pinjamkan aku sedikit uang, bro. Meminjam uang. Kepala musim sudah diselidiki. 5 jutaan. Terima kasih, bro. Bro, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Itu makanan hari ini. Silakan. Steak, bos. 20 porsi steak. Sajikan. Gulungan. Bos Ji sudah menyelidiki. Bulan lalu, Tao Hongxia menjual sebuah kalung batu permata hijau.
Itu adalah warisan ibu mertua. Sepertinya, kita akan memberi pelajaran kepada keluarga Lu dan keluarga Xia. Semuanya masih kurang. Baiklah, pergi ke lelang. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Ayo pergi. Pastikan kamu membantuku untuk mendapatkan kalung itu. Halo, pengawal yang baru direkrut. Tangan lemas. Kakak perempuan, kamu ingin datang untuk lelang kalung batu permata hijau itu, kan? Namun dengan kondisi ekonomimu saat ini, datang ke sini juga tidak ada gunanya. Kamu berpakaian begitu cantik. Dia juga membawa pria ini. Aku bilang sama kamu, di mana beberapa orang, mereka tidak tahu diri. Jadi, apakah sampah akan bersatu dengan sampah? Sungguh, sampah. Buang sampah, pergi, hahaha. Selamat tinggal, Kamu terlihat, lihat siapa yang sampah. Untuk para tamu, selanjutnya tampil, barang andalan acara ini, kalung permata hijau Paris, dirancang oleh desainer terkenal internasional, Dusan. Desain unik, sebuah kalung permata hijau, tidak dapat dinilai dengan harga. Harga awal 1 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar, 50 juta. Apakah masih ada 50 juta? 60 juta, 8 miliar, 8 miliar, masih ada 8 miliar, ada yang bulat, ada yang tidak bulat, 1 miliar, masih ada 1 miliar, 1 miliar, siapa yang menawar? Tambah. Kak, kamu tahu 1 miliar itu apa? Konsep apa? Masih ada, tenang, 1,5 miliar. Kamu lihat, ada yang menaikkan harganya kan? 1,5 miliar, untuk yang kedua kalinya. 3 miliar, 3 miliar, untuk yang pertama kalinya. Untuk yang kedua kalinya. Hanya main-main, terjual. Kak, apakah kamu tahu arti dari 3 miliar? Apakah kamu punya 3 miliar? Apakah kamu menipu saya? Apakah menurutmu saya layak 3 miliar? Transaksi selesai. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Tunggu sebentar. Haha, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apakah kamu tahu dia tidak mampu membayar? Itu akan bertanggung jawab secara hukum. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mundur. Hahaha. Halo, apakah bisa dilelang? Sudah dibayar. Siapa yang membayar? Pembayarannya adalah Jimingxiu. Jimingxiu ini. Benar. Ayo, ambil ini. Ini permata hijau milikmu. Oh, ini permata hijau. Ini untukmu. Ambillah, berjalan dengan percaya diri. Berteriak sembarangan. Letakkan dengan baik. Dari mana kamu dapat 3 miliar? Kamu tidak akan menipu dirimu sendiri, kan? Hampir sama. Hahaha. Siapa yang membayar 3 miliar untukmu? Aku gila. Apakah kamu yang gila atau dia yang gila? Hahaha. Kalau begitu, ayo, saya akan membawamu melihat-lihat. Siapa yang memberiku 3 miliar? Ayo pergi. Kamu yang mengurusnya sendiri. Tuan muda sudah pulang. Selamat datang, Tuan muda. Baik. Hei, potongan bunga ini bagus sekali. Tuan muda sudah pulang. Baru-baru ini tidak makan dengan baik. Semua menjadi kurus. Tuan muda sudah pulang. Haha. Kamu, rumahmu, secara tepat, lingkungan ini, semuanya milik keluargaku. Hahaha. Silakan. Studio mana yang melakukannya? Terlalu berlebihan. Renovasi. Ini adalah kakek buyutku. Kakek buyut baik. Maaf, Trofimovsky. Kamu masih memiliki keturunan Rusia. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Kamu seharusnya dengan identitasmu. Beritahu aku dengan lebih resmi. Jadi hari ini aku akan memberitahumu dengan resmi. Aku memang... tidak bisa. Jangan bicara. Dengarkan penjelasanku. Keluarga Ji kita, setiap pewaris, begitu informasi identitas terungkap, akan menimbulkan banyak masalah. Tenanglah. Jadi, katakanlah, kita harus menyembunyikan informasi identitas kita, termasuk kakek saya. Saya, Trofimov, sakit kepala. Kepalaku sangat sakit.
Bagaimana kabarmu? Menghabiskan sepanjang sore di rumah. Capek ya? Terlalu berlebihan. Lukisanmu? Ya, ini waktu saya muda. Sketsa. Saya memamerkannya di pameran kelulusan saya. Dipamerkan sekali. Sudahlah, pergilah. Biarkan saya merenung sebentar. Baiklah, kita pergi besok. Mengerti? Baiklah, renungkanlah.